Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ita Nurrahmawati dengan NIM 240010925027746 LPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi PGSD. Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SD Negeri 2 Totomulyo pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengenal hewan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Semangat? Semangat. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Semua siap? Siap. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan Busa Raya dulu ya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku. Silakan duduk kembali. Absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat? Ada. Eja. Kenapa nggak berangkat? Alasan. Tadi nggak bisa. Sakit? Nggak tahu. Masa belum nangkep. Oke, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aduh. Semangat untuk belajar. Let's go. Oke. Hari ini Ibu akan belajar tentang hewan. Tapi sebelum kita belajar hewan secara rinci, Ibu kasih pertanyaan dulu. Di rumah kalian punya hewan peliharaan atau tidak? Apa? Kucing. Anjing. Ayam. Sapi, kambing. Turun. Yang pelihara kalian atau orang tua kalian? Orang tua. Terus kalian ikut melihara atau kasih makan atau tidak? Kasih. Benar. Setiap hari.
hewan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harap kalian nanti bisa memahami ciri-ciri hewan dan bisa membedakan mana hewan yang bisa dipelihara dan hewan yang tidak bisa dipelihara. Paham? Oke. Sekarang buka buku cetaknya halaman 157. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang punya fobia hewan? Fobia tahu? Fobia itu adalah takut sama hewan. Ya, fobia itu adalah ketakutan terhadap hewan peliharaan. Ada yang punya fobia? Hah? Ada yang punya fobia atau takut sama hewan? Contoh, Ibu takut sama kecoa. Kalian ada nggak takut sama kecoa? Benar. Apa? Ya, boleh takut sama harimau. Yang lain? Kalau hewan sekitar kita, ayam. Kenapa takut sama ayam? Takut dipatok berarti. Selain ayam? Oke, di halaman 157 itu ada bacaan tentang Milo. Kemarin kan udah Ibu bagi kelompok ya. Coba Ibu pengen perwakilan kalian baca bacaan tentang Milo. Kelompok 1, siapa yang mau baca? Baca coba. Yang keras ya. Milo setiap sore Aida bermain bersama Milo dan Milo saat Yang Aida lain nyimak ya. bermain. Milo dengan siap setelah selesai bermain mereka bersiap-siap pulang sampai jumpa berdua di sekolah. Naik dah Milo yang sambil berputar-putar dan melompat-lompat walau Aida tak pernah membelainya, Milo tetap suka padanya. Oke. Jadi di bacaan tadi itu tentang Milo. Milo itu siapa? Kucing. Kucing. Kok bisa tahu kalau Milo itu kucing? Ini ada gambarnya. Selain ada gambarnya. Kalau di situ cuma ada bacaannya aja. Dia melompat-lompat. Lompat-lompat bisa kelinci, bisa kanguru itu lompat-lompat. Muter-muter. Kenapa? Mengeong-meong. Mengeong. Karena ada kalimat mengeong. Kalau mengeong kan ya sudah jelas itu kucing, nggak mungkin kambing, ya kan? Nggak mungkin sapi, ya kan? Oke. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya di situ ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan tentang dari bacaan tadi. Jadi Ibu pengen kalian jawab pertanyaan 5 pertanyaan tadi tanpa melihat bacaan. Coba kalian paham atau tidak? Ibu kasih waktu 1 menit. Kalian jawab 5 pertanyaan itu, nanti kumpul ke depan. Bisa? Bisa? Bisa atau enggak? Bisa. Oke. Ayo, sebentar lagi habis waktunya. Oke, lanjut ya. Buka halaman 156.
Jadi di bacaan tadi itu menyebutkan ada beberapa hewan yang memiliki tingkah unik. Di situ ada 3 hewan, yaitu kura-kura, ikan mas koki, dan bebek. Jadi kura-kura itu tidak memiliki gigi. Ada yang tahu? Jadi kura-kura itu tidak punya gigi. Namun tulang keras di area moncong mereka dapat memotong makanan apa saja. Jadi walaupun kura-kura tidak punya gigi, tapi dia punya tulang keras di area moncongnya. Jadi dia juga bisa memotong makanan. Tuh. Yang kedua, beberapa ikan mas koki dapat mengubah warna tubuhnya. Ada yang pernah lihat? Pernah lihat? Biasanya mereka melakukannya ketika beranjak dewasa. 3. Bebek senang meniru. Ada yang punya bebek di rumah? Punya. Nah, jika salah satu bebek minum, bebek yang lain akan segera minum. Jadi sering meniru bebek itu. Jika salah satu bebek berjalan, bebek lain akan ikut berjalan, mengikuti bebek yang berjalan paling depan. Pasti kalian sering lihat kan, kalau misalnya banyak bebek itu kan pasti jalannya bareng-bareng kan? Iya. Ada pernah yang namanya sendiri-sendiri kayak ayam. Kalau ayam kan sendiri-sendiri ya, nggak pernah yang berkelompok. Nah kalau bebek itu seringnya berkelompok. Tuh. Nah ini ada 3 yang tadi kura-kura, ikan mas, sama bebek. Nah ibu ada beberapa hewan lagi yang memiliki tingkah laku. Tapi ibu kasih tugas kalian ya. Ibu bagi kertas kosong. Nanti waktu ibu memutarkan video, kalian tulis tingkah laku hewan yang ada di video nanti. Paham? Udah siap semuanya? Oke, ibu tampilin ya. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang lumba-lumba, salah satu jenis mamalia laut yang paling unik di dunia. Lumba-lumba merupakan hewan yang cerdas dan memiliki tingkah laku yang sangat menarik. Simak ulasan berikut ini. Lumba-lumba adalah salah satu jenis mamalia laut yang termasuk dalam famili Delphinidae. Hewan ini dikenal sebagai salah satu hewan paling pintar di dunia dengan kemampuan yang sangat baik dalam beradaptasi dengan lingkungan laut. Lumba-lumba memiliki kemampuan untuk berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi, melompat tinggi ke udara, dan melakukan berbagai trik indah di dalam air. Tingkah laku lumba-lumba sangat menarik untuk dipelajari. Beberapa tingkah laku lumba-lumba yang unik dan menarik di antaranya adalah 1. Bermain bola laut. Lumba-lumba memiliki kemampuan untuk bermain dan mengolah bola laut. Hewan ini akan menangkap bola laut dengan siripnya dan melemparkannya ke udara. Kemampuan ini sangat unik dan tidak ditemukan pada hewan lain di dunia. 2. Berenang dengan formasi. Lumba-lumba juga memiliki kemampuan untuk berenang dengan formasi yang sangat indah. Mereka dapat berenang dalam kelompok dan membentuk formasi yang sangat keren di dalam air. 3. Berkomunikasi dengan suara. Lumba-lumba memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan suara. Mereka dapat menghasilkan berbagai jenis suara yang berbeda-beda untuk berkomunikasi dengan lumba-lumba lain atau untuk menemukan makanan. 4. Berinteraksi dengan manusia. Lumba-lumba juga dikenal sebagai hewan yang suka berinteraksi dengan manusia. Mereka sering muncul di dekat perahu nelayan atau kapal pesiar dan bermain dengan para penumpang. Sayangnya populasi lumba-lumba terus menurun karena faktor-faktor seperti polusi laut, perburuan komersial, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pelindungan dan konservasi lumba-lumba menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini di masa depan. Itulah sedikit ulasan tentang tingkah laku lumba-lumba yang sangat menarik untuk dipelajari. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan dan rasa kagum kita terhadap keindahan alam dan keunikan makhluk hidup di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Datang.
di channel kami kali ini. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang tingkah laku lebah yang menarik dan penting untuk dipelajari. Mari kita mulai. Lebah adalah serangga sosial yang hidup dalam koloni yang terdiri dari ribuan individu. Setiap koloni lebah memiliki satu ratu, beberapa pekerja, dan beberapa lebah jantan. Ratunya adalah lebah betina yang satu-satunya bertanggung jawab untuk bertelur. Dia juga mengeluarkan feromon yang membantu menjaga koloni agar tetap terorganisir. Pekerjanya adalah lebah betina yang tidak bertelur. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan nektar dari bunga, memproses madu, menjaga koloni, dan merawat larva. Lebah jantan atau drone hanya ada untuk satu tujuan saja, untuk berkembang biak dengan ratu. Setelah melakukan perkawinan, mereka mati. Lebah menggunakan bahasa tarian untuk berkomunikasi. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan berputar-putar untuk memberitahu lebah lain di mana lokasi bunga atau sumber makanan terdekat. Lebah sangat penting dalam proses polinasi tanaman. Saat mengumpulkan nektar, serbuk sari dari bunga menempel pada tubuh lebah dan tersebar ke bunga lainnya, membantu tanaman dalam proses berbunga dan berbuah. Ketika cuaca terlalu panas, di dalam sarang, lebah menggunakan sayap mereka untuk mendinginkan udara di sekitar mereka. Mereka juga menghasilkan kipas bau yang membantu menjaga kelembaban dan kebersihan sarang. Lebah sangat membela sarang mereka dan akan menyerang musuh-musuh mereka yang mencoba memasuki koloni. Mereka juga mengeluarkan feromon peringatan untuk memberitahu lebah lainnya tentang bahaya yang mengancam. Dan itulah beberapa tingkah laku menarik dari lebah. Kita bisa belajar banyak dari perilaku binatang ini dan juga penting untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku harimau. Harimau adalah hewan yang sangat menarik dan memiliki sifat yang unik. Mari kita lihat lebih dekat tentang perilaku harimau. Harimau hidup di hutan dan terkadang di daerah gumul. Mereka sering memilih tempat tinggal yang jauh dari manusia dan mencari tempat yang nyaman. Makanan utama mereka adalah rusa, babi hutan, dan hewan lainnya yang mereka bawa pulang ke gua mereka. Tingkah laku harimau. Harimau adalah hewan yang sangat mandiri dan menghabiskan waktu sendiri lebih daripada berkelompok. Mereka sangat terampil dalam berburu dan memperoleh makanan. Selain itu, harimau juga dikenal sebagai hewan yang sangat malas dan suka tidur hingga 18 jam sehari. Peran harimau dalam lingkungan. Harimau memiliki peran penting dalam lingkungan. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi hewan di lingkungan. Mereka juga membantu memperkuat sistem ekologi dan menjaga keseimbangan di hutan. Itulah beberapa fakta tentang tingkah laku harimau. Meskipun terlihat angkat, harimau adalah hewan yang sangat menarik dan memiliki peran penting dalam lingkungan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selanjutnya, Ibu pengen kalian presentasiin ke depan, ya. Kelompok mana yang siap dulu? Hah? Kelompok mana? Kelompok 1, 2, 3. Ada yang menunjuk. Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Siap? Maju dulu aja. Lumba-lumba, tingkah lakunya yang kalian tulis melompat indah, sangat indah. Terus suka bermain dengan manusia. Terus udah cuma 2 tingkah laku yang tulis. Oke, hewan kedua. Lebah betina.
Hewan kedua lebah. Tingkah lakunya dan bunga matahari lebah bisa mengumpulkan madu. oke. Nomor 3 Harimau sifat memberikan makanan rusa seri. oke. Apa 16 jam sehari. Nomor 40 Nomor 4 kucing menarik dan kucing suka bola dan lainnya pandai manjat bersembunyi. oke. Hewan terakhir Jerapah unik dan menarik dan menakjubkan, berlari dengan cepat, memakan tumbuhan dan suka menjilat harus waspada anaknya. oke. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Yang keras ya. Yang lain mendengarkan ya. Gak usah ngobrol. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva. Saya dari kelompok 3, kelompok mawar. Nama kelompok kita Reva, Adel, Tasya, Lili, Rahma. Oke. 1. Lumba-lumba adalah hewan mamalia, menyukai bernafas dengan paru-paru dan suka melompat-lompat indah, berenang dengan suara, berenang dengan berkomunikasi, bisa berkomunikasi dengan manusia, tebal, berkembang biak, menghasilkan madu, mengandung madu dari sungai. Harimau memiliki sifat makanannya rusa. Harimau adalah hewan yang sangat keras, suka berburu di hutan. Kucing adalah hewan yang menarik, suka tidur selama 16 jam sehari, suka bermain dan aktif. Kucing adalah hewan yang sangat bersih, suka mengajar, suka bergerak lambat. Jerapah, hewan yang sangat unik dan menarik, hewan yang memiliki leher panjang dan kaki panjang, suka memakan tumbuhan, suka saling menjilat. Jerapah tidur hanya beberapa menit. Jerapah suka tidur berdiri. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, udah bisa ya. Tadi ada 5 hewan. Yang pertama tadi apa? Lumba-lumba kedua. Lebah. Empat. Oke, jadi dari beberapa hewan tadi itu kira-kira tingkah lakunya ada yang sama atau tidak? Tidak ya. Jadi beberapa hewan atau hewan yang ada di dunia ini itu memiliki tingkah laku atau ciri-ciri yang berbeda setiap hewannya dan mempunyai tingkah unik yang berbeda. Oke, sebelum lanjut lagi kita terus semangat dulu ya biar lebih semangat. Oke? Oke? Tepuk semangat.
Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Mari kita bermain kuis. Pilih kategori. Kali ini kamu akan menebak nama-nama hewan. Pilih kategori nama hewan. Di video kuis ini tersedia 22 soal. Kamu akan menjawabnya dalam 5 detik. Apakah kamu siap? Ayo kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Jadi kalian nebak hewan ya? Soal pertama. Siapakah aku? Aku seekor binatang, bisa berjalan di dinding, suka makan nyamuk. Waktu kamu menjawab, 5 detik dari sekarang. Ditulis di situ ya. Paham ya? Jawabannya adalah cicak. Ya benar? Benar? Jawabannya kalian tulis di situ ya. Soal kedua. Siapakah aku? Aku binatang yang hanya bisa minum, tak pernah makan. Waktu kamu menjawab, 5 detik dari sekarang. Apa? Coba. Aku binatang yang hanya bisa minum, tak pernah makan. Dia cuma bisa minum, nggak makan. Jawabannya adalah nyamuk. Soal ketiga. Siapakah aku? Aku adalah seekor binatang, memiliki sirip dan jago berenang. Waktu kamu menjawab, 5 detik dari sekarang. Saya tulis. Jawabannya adalah ikan. Benar semua? Soal ketiga. Siapakah aku? Aku memiliki 4 kaki, tapi tidak bisa jalan. Siapakah aku? Waktu kamu menjawab, 5 detik dari sekarang. 4 kaki tapi tidak bisa jalan. Jalan. Jawabannya adalah kata. Soal kelima. Siapakah aku? Aku seekor binatang, tanganku lebih panjang dari kaki, tidak memiliki ekor, bentuk tubuhku hampir mirip dengan monyet. Waktu kamu menjawab, 5 detik dari sekarang. Aku seekor binatang, tanganku lebih panjang dari kaki. Tidak memiliki ekor, bentuk tubuhku hampir mirip dengan monyet. Tidak memiliki ekor. Jawabannya adalah gorila. Soal keenam.
merawat tanaman ya. Oke. Hari anu Bu? Minggu. Besok hari Senin. Senin. Iya. Jadi nanti kalian belajar tentang merawat hewan. Kalau tadi kan tentang hewan, merawat tanaman. Hari ini kan kita belajar tentang hewan ya. Besok kita belajar tentang Merawat anu. tanaman. Tadi di halaman 158. Nanti kalian buka di rumah, kalian baca-baca lagi ya. Jadi waktu